Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memegang makhluknya, yang senantiasa memelihara makhluknya dari yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit maupun yang ada di lapisan bumi. Dan kita semua sebagai makhluk yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu daya kekuatan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh penduduk bumi di seluruh dunia ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan turun derajat Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan manusia. Kalau diibaratkan kata, tidak akan bertambah kaya yang namanya lautan lantaran masuknya satu batang jarum ke dalam laut, dan tidak akan bertambah miskin bumi lantaran kehilangan satu batang jarum yang masuk ke dalam lautan. Maka patut kita bersyukur atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Dari kita mulai membuka mata kita ketika bangun tidur sampai nanti kita akan tidur kembali, tidak putusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga tercurah atas keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling utama adalah kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan keluarga, dan umumnya kepada para jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah dengan syariat yang benar dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Yang mudah-mudahan barometer ketakwaan itu menjadi tolok ukur kebaikan buat kita semua. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa.
Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimakumullah. Yang pertama yang kami hormati Naibul Imam beserta jajarannya, para amir yasah, para tokoh agama, para asatidzah, juga para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menjadikan salah satu bagian daripada amal soleh kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sadari dan kita pahami bahwa yang pertama, isu masalah Palestina sampai sekarang masih berkembang, dan mungkin kita tidak boleh masalah ini untuk walaupun gencatan senjata, tapi kita tidak boleh lengah gitu ya. Karena pada dasarnya dunia internasional menyatakan bombardir Zionis Israel kepada Palestina itu sungguh biadab. Tapi karena media mereka punya, fakta dibalikan gitu, seolah-olah Israel yang menang. Padahal kami mencatat beberapa fakta yang ada mengenai isu Palestina yang pada saat gencatan senjata tapi mereka masih membombardir rakyat Palestina sampai saat ini. Itu suatu merupakan kelicikan yang luar biasa. Kita sadari dan kita pahami bahwa bangsa Yahudi atau Bani Israel itu memang sejak dulu selalu senantiasa melanggar perjanjian, dan juga bangsa yang rewel gitu ya. Pernah Nabi Musa alaihissalam ditanya sama kaumnya, "Wahai Musa, apa Tuhanmu itu tidur?" katanya gitu. Kan ini pertanyaan yang macam-macam. Nabi Musa ditanya, apakah Tuhannya tidur gitu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bilang, "Ittaqillah, takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Musa, coba kamu pegang 2 botol. Yang satu di tangan kanan, yang satu di tangan kiri. Kamu pegang dan kamu jaga botol itu jangan sampai jatuh." Tapi karena namanya Nabi Musa adalah seorang manusia, dipegang itu botol. Yang satu kanan, yang satu kiri. Lama-kelamaan ngantuk gitu. Ditahan ngantuknya supaya nggak ngantuk. Dijagain itu. Tapi karena namanya manusia itu pasti lemah, ada kelemahannya. Akhirnya tidur, botolnya itu jatuh. Botolnya jatuh, akhirnya pecah. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau seandainya aku tidur, pasti langit dan bumi ini saling berbenturan. Sebagaimana yang diibaratkan botol yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam." Nah, maka Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kalau kita kenal dengan ayat kursi, di situ dinyatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah mengantuk. Ya, yang ngantuk itu manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimakumullah. Jadi kalau yang diberitakan bahwa Israel itu menang, kalau di dalam media barat itu digencarkan, bahwa sesungguhnya ada beberapa fakta. Faktanya adalah Tel Aviv itu akhir-akhir ini seperti kota hantu. Karena banyak ditinggalkan oleh penduduk-penduduk Israel yang mengungsi ke tempat lain. Yang kedua, dunia terkesan dengan keimanan rakyat Palestina dengan kenyataan yang terjadi. Karena rakyat Palestina yang kita lihat dengan kokoh dan teguh keimanannya,
maka dunia ini sangat terkesan dengan keimanan rakyat Palestina, sampai akhirnya banyak yang masuk ke dalam Islam. Kemudian Israel itu mata uangnya turun 3%. Mata uangnya shekel, kalau dikurs rupiahkan pada saat ini kurang lebih 4.202,07 rupiah. Itu turun 3%. Kemudian saham Israel kehilangan 11% atau setara dengan 40 miliar. Pariwisatanya nol. Siapa yang mau datang ke tempat daerah konflik, ya? Tapi kemarin kita juga dapat berita bahwa keadaan kondisi Masjidil Aqsa dalam keadaan baik. Kemudian investasi juga nol. Siapa yang mau investasi di tempat konflik? Ya. Kemudian pabrik semua telah berhenti. Kantor, sekolah, perusahaan semua tutup. 240 juta kerugian militer Israel setiap hari. 240 juta. Lebih dari 44.000 tentara dari Israel menolak untuk bergabung dalam perang. Ya, beda dengan tentara kita pada saat penjajahan imperialis Belanda dulu. Berani, nggak ada yang takut untuk perang. Kemudian lebih dari 500.000 orang Israel mengungsi, dan rakyat mereka melawan pemerintahan dan setiap hari protes. Maka inilah doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah dalam kunut nazilah kita. Allahumma zimhum wa zalzilhum. Allah hancurkan mereka, getarkan hati-hati mereka. Maka insya Allah dari jutaan umat Islam di seluruh dunia ini pasti doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kaitannya pada kesempatan ini dengan tema yang disajikan, maka saya akan sedikit menyampaikan kepada hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu menggali potensi dan menggali potensi muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Setiap orang bekerja berdasarkan skillnya. Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya bahwa setiap individu muslim itu mempunyai skill yang berbeda, dan masing-masing satu orang tidak punya skill cuma satu. Kalau ada satu orang yang bisa menjahit, pasti dia bisa menggambar. Selain dia bisa menggambar, dia juga bisa menulis. Selain dia bisa menulis, dia juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Paling tidak satu orang skillnya itu bisa 5. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan skill yang dimiliki oleh individu muslimin itu seharusnya sudah menjadi potensi besar bagi dirinya untuk bisa digali, dan potensi tersebut seharusnya bisa membawa dan memperjuangkan Islam ini bisa lebih baik. Kalau menurut definisi, potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu, baik fisik maupun mental, mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Potensi juga bisa berarti kekuatan, dan potensi juga bisa berarti kesanggupan dan daya. Jadi kesimpulan potensi itu adalah potensi diri mempunyai kemampuan diri sendiri yang masih mungkin bisa kita kembangkan lagi. Jadi kalau seandainya potensi individu muslimin ini bisa dikembangkan dengan semaksimal mungkin, maka marilah kita bisa kembangkan kembali. Maka sangat sayang kalau potensi umat Islam yang dalam kondisi pada saat ini
sangat dilemahkan dengan berbagai macam perkembangan zaman, yang akhirnya potensi tersebut menjadi tidur potensinya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pantau anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita. Apa yang bisa kita gali potensi dari mereka? Kalau kita lihat di media bahwa anak-anak di Gaza itu karena keimanannya yang bagus, potensinya tidak jauh dengan Al-Quran. Sampai-sampai mereka ketika ditangani medis tidak lepas lisannya daripada baca tulis Al-Quran. Maka kita sangat sedih kalau potensi anak-anak kita kondisi saat ini dininabobokan, dilenakan dengan potensi permainan-permainan yang akhirnya potensinya yang harusnya digali bisa membawa bakat yang terbagus buat dia nanti di masa depannya, tapi dilemahkan dengan berbagai macam permainan-permainan yang akhirnya mereka tidak bisa menggali potensinya. Nah, ini orang tua ya, orang tua ini yang menjadi tanggung jawab besar juga untuk menggali potensi anak-anak kita. Itu baru potensi anak, belum potensi orang tuanya. Potensi orang tuanya ini ada yang udah bisa nukang, ada yang bisa nyupir, ada yang niaga dan lain sebagainya. Maka kita kembangkan potensi-potensi tersebut dengan mengikuti alur perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berupaya menggali potensi muslimin. Jumlah muslimin di seluruh dunia ini sudah hampir 200 miliar kalau nggak salah. Tapi potensinya luar biasa. Sampai saat ini ketika Palestina dibombardir oleh Zionis, potensi umat Islam yang seharusnya bisa mengembalikan kejayaannya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal jumlah Israel itu Yahudi nggak sampai 10 jutaan orang kalau nggak salah. Tapi apa daya, potensi umat Islam, potensi muslimin tidak bisa disatukan, karena Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan gambaran kepada kita. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi menggali potensi umat Islam itu tidak lain adalah dengan kesatuan dan persatuan umat yang diikat dengan tali akidah yang sama dengan dalam satu kepemimpinan, baru bisa digali potensinya. Kalau tidak demikian, maka umat Islam sampai kapanpun, walaupun jumlahnya banyak, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam itu dilaksanakan seperti buih, seperti busa yang walaupun banyak tapi tidak bisa membawa manfaat yang banyak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada tema yang telah diberikan oleh panitia, bahwa kami memberi masukan kepada para jamaah sekalian bahwa orang yang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi motivator besar, ya, karena kita tahu bahwa
ternyata sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak juga yang miliarder gitu ya. Maka kami sedikit memberikan masukan kepada para jamaah sekalian sebagai gambaran ya. Pada zaman dahulu ya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sebegitunya dengan keyakinan dan akidah yang kuat, karena memang gemblengan bimbingan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai satu kehebatan daripada banyaknya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini atau Abdul Amr termasuk sahabat yang masuk Islam awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadah 2 hari setelah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Nah, kalau di kita mungkin panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kemudian Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, diberikan kewenangan oleh Nabi memberikan fatwa. Kemudian Abdurrahman bin Auf terlibat perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Tapi Abdurrahman bin Auf ini pernah nangis juga. Apa yang dia tangisi? Kenapa dia tidak wafat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada? Itu yang disedihkan daripada Abdurrahman bin Auf. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah dijuluki sebagai si ompong, ya, karena ketika perang mulutnya kena senjata perang, akhirnya ompong. Suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar setara dengan uang sekarang adalah 2,4 miliar uang saat ini. Saat itu beliau belum kaya dan hartanya baru 4.000 dinar atau setara dengan 4,8 miliar. Karena nilai dinar itu sampai sekarang tetap tidak ada perubahan nilainya. Atas sedekah ini beliau didoakan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu. Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Makanya pengen jadi miskin susah. Ya, para ikhwan sering dengar kisah Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk. Nah, itu salah satu kisahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar? Sepertinya Abdurrahman bin Auf berdosa kepada keluarganya karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Itu bisik Umar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdurrahman bin Auf,
apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu? Kata Abdurrahman bin Auf, ya. Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan. Berapa? Tanya Rasulullah SAW. Sebanyak rizki, kebaikan dan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, jawabnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin atau para istri Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Jadi tidak ada satu kota Madinah yang tidak kebagian daripada rizki Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40.000 dirham atau sekitar 1,4 miliar uang sekarang, dan 40.000 dinar yang senilai dengan 48 miliar uang sekarang, dan 200 ukiah emas, 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Itu yang disumbangkan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 480 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang daripada 100 orang. Ya. Kemudian ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak yang terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda dan 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8. Artinya istri mendapat bagian 1/8 karena ada anak. Lalu 1/8 ini dibagi 4 karena ada 4 istri. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau setara dengan 3.072 triliun untuk kurs rupiah pada saat ini. Kemudian pada saat pemakaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika Abdurrahman bin Auf wafat, jadi Ali bin Abi Thalib berkata, Anda telah mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Abdurrahman bin Auf. Itulah sekilas tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi kita kembali pada kesimpulan bahwa menggali potensi muslimin pada saat ini tidak lain dan tidak bukan harus dengan terarah, harus dengan terpimpin, dan harus juga dengan akidah yang kuat dan sama. Kalau ketika uang-uang umat Islam diambil oleh orang-orang yang memimpin negeri ini, kita tahu bahwa dana haji digunakan untuk ini, belum lagi dana kotak amal diutak-atik untuk ini, maka mereka senantiasa mengetahui sesungguhnya potensi besar umat Islam yang ada di Indonesia ini, dan juga potensi besar umat Islam yang ada di seluruh dunia ini apabila mereka senantiasa bersatu dalam satu kepemimpinan dan bisa juga mengalahkan Zionis Israel la'natullah alaih. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami kembali menyimpulkan bahwa marilah kita senantiasa menggali potensi diri kita yang kita bisa. Kalau kita punya medsos, gunakan medsos itu untuk dakwah dan gunakan potensi kita. Karena kan kita sering rajin hadir taklim, apa yang disampaikan oleh asatidzah kita, maka sampaikan, dirangkum, tulis di medsos, sebarkan di medsos. Mudah-mudahan akan menjadi jariah buat kita. Dan menggali potensi muslimin adalah tidak lain dan tidak bukan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala Quran Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seraya berjamaah
dan janganlah kalian berfirqah-firqah. Kalau berfirqah-firqah, susah untuk menggali potensi umat Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.